Apakah Anda pernah merasakan yang namanya insecure? Mungkin di antara Anda pernah mengalaminya. Orang yang mengalami insecure cenderung merasa bahwa dirinya lebih inferior daripada orang lain, lebih rendah, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dirinya ketika bertemu atau menghadapi orang lain. Merasa tidak aman bersama dengan orang lain. Nah, tentu perasaan ini tidak menguntungkan buat Anda. Ini semua terjadi karena Anda lebih banyak memikirkan kekurangan, memikirkan ketidakmampuan, atau perbedaan Anda dengan orang lain. Tidak mampu melihat hal positif yang ada pada diri Anda, hal baik yang ada pada diri Anda. Anda terlalu banyak membandingkan. Nah, sehingga akhirnya seringkali muncul rasa malu, bersalah, bahkan rasa tidak mampu akan melakukan sesuatu seperti yang orang lain lakukan. Ketika perasaan tidak aman ini tidak dikendalikan, tentu akan memicu perasaan semakin tidak percaya diri. Nah, bagaimana cara mengatasi perasaan insecure ini? Tentu ada beberapa cara yang bisa Bang Jay sampaikan. Yang pertama adalah fokus dalam menjadi dan mencintai diri sendiri. Maksudnya adalah lebih menjadi orang yang bisa mencintai diri sendiri. Hal ini akan membuat Anda bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri Anda. Sehingga cepat atau lambat Anda akan paham akan karakteristik diri Anda. Hal ini tentu bertujuan agar memudahkan langkah Anda ke depannya untuk bisa mengetahui dan mengembangkan apa yang sebenarnya menjadi passion Anda. Harapannya adalah agar Anda bisa fokus dengan tujuan dan proses Anda, bukan oleh proses dan tujuan orang lain. Tentu langkah ini bisa membuat Anda lebih percaya diri karena Anda tentu mengenal kekuatan, kelebihan diri Anda jauh lebih banyak daripada mengenal kekurangan atau kelemahannya. Lebih fokus memandang kelebihan atau kekuatan Anda tentu akan membangkitkan rasa mencintai diri sendiri, rasa bangga pada diri sendiri. Jika ini terjadi, maka tentu akan mudah membuat sebuah harapan, akan mudah membuat rencana dan merasa optimis dan percaya diri untuk melakukan hal tersebut. Kedua, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Membanding-bandingkan diri dengan orang lain tidak selamanya berujung negatif, tetapi umumnya banyak energi yang terbuang akibat melakukannya. Dan tentu secara tidak langsung membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain bisa bersifat toksik, terlebih membanding-bandingkan diri Anda dengan seseorang di media sosial. Hal itu akan menyebabkan banyak energi yang terbuang. Cobalah berusaha mulai fokus dengan proses dan tujuan hidup Anda sendiri. Nah, kalau kita membandingkan orang lain dan yang dibandingkan itu kelebihannya, kekuatannya, dan kebetulan Anda mungkin tidak sehebat orang lain, Anda memandang orang lain lebih unggul, tentu ini tidak akan menguntungkan, bisa bersifat toksik.
Jadi belum ketemu orangnya saja sudah merasa tidak nyaman. Tapi ketika kita tidak ada upaya untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, maka tentu kita akan baik-baik saja, akan tetap merasa nyaman. Karena kita tetap mengenal hal positif atau hal baik yang kita alami. 3. Kelilingi dirimu dengan orang yang suportif. Lingkungan pertemanan dan cara bergaul Anda salah satu faktor yang menentukan sifat suportif. Ini akan mendorong Anda untuk semakin percaya diri dan berujung menjadi perasaan aman. Tapi ketika Anda berteman atau dikelilingi dengan orang yang tidak suportif, tentu akan mendorong Anda untuk semakin tidak percaya diri dan tentu berujung menjadi tidak aman. Memiliki teman yang suportif akan memudahkan Anda untuk bisa lebih berpikiran positif dan menjauhkan diri dari pikiran insecure. Nah, tentu ini perlu diupayakan. Di antara banyak teman Anda, Bang J yakin pasti ada banyak yang mempunyai sifat suportif, mempunyai kepedulian terhadap Anda, mempunyai rasa empati yang luar biasa. Tentu ketika semakin banyak mencari teman, bergaul, semakin banyak orang yang mungkin diantaranya banyak yang mempunyai sifat suportif. Kalau kita banyak bergaul dengan mereka, kalau Anda bergaul dengan teman-teman di sekeliling Anda dan ternyata suportif, tentu Anda akan merasa nyaman dan aman dan selalu terdorong untuk berpikir positif, untuk selalu semangat dan tidak mudah sedih tentunya. 4. Temukan kelebihan dan keunikan dirimu. Mencoba untuk mencari kelebihan dan keunikan diri Anda akan lebih bermanfaat dibandingkan dengan Anda hanya fokus membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Karena bisa jadi kelebihan dan keunikan diri Anda memiliki value atau nilai yang sangat tinggi dan berguna bagi dirimu ke depannya. Menemukan kelebihan dan keunikan diri Anda akan membuat Anda jauh lebih bangga, lebih bersyukur, dan lebih bisa memaknai bahwa bisa jadi orang satu dengan orang yang lainnya bisa berbeda-beda. Ya, tidak semua kekurangan yang ada pada diri Anda itu kelebihan bagi orang lain, bisa jadi kekurangan juga. Demikian juga yang dimiliki orang lain belum tentu dimiliki oleh Anda. Dengan kita mengenali kelebihan kita, kita akan bangga, bersyukur, dan tentu bahagia. Kalau kita lebih banyak memikirkan kekurangan kita dan membandingkan dengan kelebihan orang lain, ya tentu ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman. 5. Selalu bersyukur. Cara terakhir ini akan membuat kita lebih bahagia, lebih ikhlas. Dengan bersyukur, banyaknya beban pikiran yang kamu pikirkan akan perlahan berkurang dan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Tapi yang perlu Anda ingat adalah bersyukur saja tidak cukup. Anda harus tambahkan dengan selalu berdoa dan berusaha sekuat tenaga. Setiap manusia memiliki masalah dan kecemasannya masing-masing. Tidak perlu Anda pungkiri, bahkan hindari. Cukup Anda terima dengan lapang dada tanpa harus membanding-bandingkan dengan orang lain. Jika Anda merasa insecure, coba biarkan saja energi tersebut masuk terlebih dahulu. Terima dan cari usaha, keluar rumah, cari teman orang-orang yang penuh empati dan mau peduli membantu Anda. Lalu coba selalu ingat berbagai macam
kelebihan yang Anda punya, nikmat hidup sampai dengan saat ini, dan segala kemudahan yang Anda peroleh, maka rasa insecure tersebut tak akan lama bersarang dalam pikiranmu. Nah, kalau perasaan insecure ini membuat Anda jadi nggak nyaman, bahkan membuat kehidupan kamu terganggu, mungkin Anda bisa segera berbuat mencari bantuan profesional. Terkadang perasaan insecure juga seringkali membuat kita jadi terlalu overthinking akan masa depan dan juga khawatir terhadap akan yang bakalan terjadi ke depannya. Tentu ini tidak menguntungkan kita. Mencoba untuk berusaha merasa aman dengan orang-orang di sekitar kita, maka akan membantu kita untuk bisa lebih bahagia, lebih sehat jiwa. Nah, berusahalah untuk mengatasi rasa insecure supaya pikiran kita juga lebih berpositif thinking. Selamat mencoba.